Capek kalau ngomong. Iya, kayak diajarin. Kalau naikkan muslim Saya yang tanya- agak bermutu dikit, Putih. Mana-mana Saya sih nanya cari kok nih, ayo dibilang naik. diajarin. Habis waktu kalau Iya. buang Putih- kayak gini. Iya, Pak Royes, Ya. kita mau dengar apa pendapat Pak Bang Royes? Edis itu pakai logika. Kalau logikanya di ini kena berdiam dia. Ya, Pak Royes. Silakan Pak Royes, kita dengar apa Pak Royes bicara Pak Royes. Soal apa Silakan. itu, Timothy? Bapak itu nggak dengar ya, nggak ngikutin ya? Ya. Dia tadi nggak nyimak ya. Coba kalau ada muslim Putih yang agak muslim yang sekolah lah gitu, yang sekolah di yang Nggak ada yang pernah. berani ngadepin Edis, ngadepin. Nah, ini nih Pak PPI ya, coba nih Pak PI nih. Ada Pak Ustadz. Pak Ustadz Yusuf PI ya, kita undang dulu apakah Wah, dia ini tambah parah ini. apakah dia mau menerima atau tidak ya. Kita ini Pak Kristen sejak lahir. Kristen sejak lahir ini coba kita ini dulu ya. Kristen sejak lahir. Halo, selamat sore, Kristen sejak lahir. Gak ada suaranya, mute-nya dibuka dong. Hilang. Ya, PI silakan PI. PI ya, naik Pak PI. Karena beberapa teman muslim saya itu menjelaskan bahwa nabi itu kata mereka itu tidak ada yang perempuan. Nah, makanya kita harus bicara dulu definisi nabi ini apa gitu loh. Lah iya, Apakah kalau Sebentar Kalau dulu, nabi- saya nggak ngomong sama kamu nggak ada ilmu kok. Gini loh, kalau definisi nabi itu adalah seseorang yang menerima wahyu, pertanyaannya apakah Maryam dalam Quran itu tidak menerima wahyu? Nah, kalau dia menerima wahyu, apakah dia nabi juga? Kan itu pertanyaannya, gitu loh. Bingung Pak E bingung Pak E Kenapa bingung. bingung? Ya jawablah, jangan diam-diam Kan saja. sudah saya sampaikan. Nabi itu menerima wahyu tapi untuk tidak disampaikan kepada umatnya, hanya untuk diri sendiri. Beda dengan rasul. Rasul itu menerima wahyu disampaikan untuk kepada umatnya. Terus apa lagi? Oh, jadi ada banyak wahyu yang antara ya yang tahu antara Nabi Muhammad dengan Allah doang ya. Nggak disampaikan kepada umat. Jadi untuk apa? Itu ayat hanya ada dalam diri Muhammad untuk apa? Maksudnya gimana sih Bu ini? Kan Bapak tadi mengatakan. Rasul. Iya, kan Bapak tadi Rasul. mengatakan Nabi juga kan, dia bukan Rasul aja kan, dia disebut Nabi dan juga. Rasul. Iya, Oh, iya. terus kan Bapak tadi mengatakan ada kalau Nabi itu wahyunya untuk tidak disampaikan kepada orang lain, hanya untuk Nabi Muhammad. Nah sekarang ya artinya adalah ada banyak wahyu yang nggak disampaikan, hanya antara Allah dan Rasul doang kan. Dengerin Iya kan? lagi Putih. Nabi Ah. itu menerima wahyu adalah petunjuk bagi dirinya dia sendiri. Oh, Tetapi kalau gitu. Rasul menerima wahyu, menyampaikan risalah kepada umatnya, itu bedanya Nabi dan Rasul. Kalau di tempat kalian apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi itu apa? Ya, Ila udah dikasih tahu masa nanya lagi Pak? Ya Mau Nabi bilang- itu apa? Lah kan udah dibilang berapa kali? Kalau Rasul kan menerima wahyu dari Yesus. Lah iya kan udah dibilang Nabi itu Kalau Nabi semua. apa? Nabi itu ya Nevi'im di dalam Alkitab itu kan, kitab itu di dalam Perjanjian Lama itu ada Ketuvim, Nevi'im sama Pentateuch. Pentateuch, Ketuvim, Nevi'im, Pentateuch itu kitab Musa. Nevi'im itu artinya kitab nabi-nabi. Ya, Ketuvim itu kitab puji-pujian ya yang kayak Jabur. Nah, Nevi'im itu nabi-nabi. Semua nabi-nabi yang Nevi'im itu diutus oleh Yod He Vav He ya sebelum Yesus itu datang. Lalu ketika Yesus datang dia mengutus 70 murid, lalu 12 murid itulah yang disebut rasul. Jadi arti makna rasul dan nabi di tempat kami itu tidak sama dengan yang di tempat Bapak. Jadi jangan bilang kami ngambil-ngambil kata nabi, kata rasul di tempat Bapak. Maaf, tidak sama ya. Yang bahasa Arab itu Rasul. Kalau bahasa Ibrani tadi apa? Nevi.
Pak, jangan bawa-bawa bahasa Arab terus. Kan saya udah bilang tadi, Pak, ya. Nabi itu kan bahasa Arab. Ya ayuhan nabi uti. Iya, dengar Pak, dengar ya. Alkitab ya waktu di kanon itu ya tahun 300 itu sudah ada ya. Dan itu sudah sampai ke mana-mana Pak bahkan sudah sampai ke tanah Arab. Oleh sebab itu ya, di tanah Arab itu sudah ada Alkitab. Alkitab dalam bahasa Arab pun sudah ada. Bahkan kan tadi saya bilang ya kan bahwa Waraka bin Naufal juga dikatakan dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani itu kan. Nah, untuk bahasa Arabnya juga ada. Alkitab bahasa Arab ya Alkitab bahasa Arab tetap saja rasul itu ya, apostol itu disebut rasul. Ya. Tapi maknanya kan yang di dalam Alkitab bahasa Arab rasul itu artinya murid Yesus, bukan Nabi Muhammad. Ya, oknum yang dimaksud itu tetap Pak, artinya rasul itu yang di dalam Alkitab bahasa Arab gitu kan artinya murid Tuhan Yesus, diutus oleh Yesus. Nah, kalau untuk rasul di tempat Bapak yang bahasa Arab itu ya kami nggak ngerti ya. Ya, nih ya di dalam ini ya dalam bahasa Ibrani juga banyak tuh bahasa Ibrani yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kemarin itu apa ya saya ketemu itu sama itu. Banyak Pak. Kalau soal persamaan akar kata itu kan nggak cuma dari bahasa Arab yang diambil Pak, banyak. Perpaduan bahasaan dari bahasa Sangsekerta, bahasa Indonesia nih ya, bahasa Sangsekerta, dari bahasa Arab, dari bahasa Ibrani, dari bahasa campuran Pak. Akar-akarnya itu banyak Pak. Contohnya gini aja ya yang sama ya. Apa ya banyak lah ya apa sih yang sama ya kayak Allah ya Allah bukan yang disebutannya hampir sama gitu loh Pak. Dalam bahasa Ibrani itu banyak juga sebutannya sama Pak. Mobil kalau Coba Bu mobil, Uti kalau mobil ada, itu apa ya banyak ya kalau jangan ada muslim yang sekolah dinaikin Bu Uti. Ada Tapi yang minta, sekolah, Bu Uti. ada yang mau naik katanya Bu Uti di bawah. Katanya Tapi yang naik. sekolah Bu Uti, ya saya nggak tahu Pak mana yang sekolah Mana kita enggak, Pak. tahu Bang sekolah yang mana yang nggak sekolah itu yang mana? Dicek dulu lah. Saya jelasin ke Bang Wan gini, Bang Wan. Saya dari Jakarta naik pesawat, naiknya Qatar Air, ya. Sampai transit di Qatar. Waktu kita naik pesawat kan juga dikasih tahu tuh, ladies pemberitahuan gitu loh. Udah kantong udara ada di atas, bener nggak? Ya. Kan pelampung ada di sebelah kiri apa gitu. Nah itu karena naiknya Qatar Air, bahasa pengantarnya Arab, itu pakai bahasa Arab loh Kak. Walaupun tujuannya tuh untuk memberitahu baik penumpang sekalian, pintu darurat ada di kiri kanan Anda, lampu ada di atas, ikuti arah lampu bila terjadi kecelakaan. Itu kan pakai bahasa Arab, nggak dilarang tuh. Jadi bahasa Arab itu maksudnya saya mau memberitahukan bahwa bahasa Arab nggak spesifikasi hanya untuk belajar agama Muslim aja gitu loh. Gitu kan. Betul. Tapi kalau Bang One yang dengar Bu, nanti langsung dibilang dia amin gitu Bu. Nanti kalau kita naik Qatar Air, siapa tadi yang membahas naik Arab-Arab Emirat, Emang iya? Emang iya? Kita akan bilang pakai bahasa Arab kan. Nanti kita bilang English please gitu. Nanti dia baru pakai bahasa Inggris Bang Wan gitu loh. Ya ada video di TikTok. Jadi gini, tadi ini bahasa Arab terus ada siapa, video Bu? di TikTok. Jadi gini, Siapa? ada video di TikTok. Siapa Jadi tadi ada yang orang mempermasalahkan bahasa Arab, terus? ya kan? Bukan Ada saya, teman-teman dulu. kalian Bu. Sebentar, sebentar. Ada orang Arab ya kan datang ke Indonesia. Nah, dia ini lagi ngomongin tentang sesuatu gitu loh. Nah, ada orang Indonesia di sampingnya itu. Dia angkat tangan kedua itu. Amin, amin. padahal dia ini reporter gitu loh. Inilah yang saya bilang begitu hebatnya gitu loh. Enggak, lagian pula Pak Bang Wan ya, Pak Bang Wan hanya bisa membela diri dengan yang begini ya. Yang mana yang permasalahkan tadi bahasa Arab terus ya, bukan saya Bu. Halo Pak Palia. Iya Pak Palia. Ini saya mau selamat sore. Selamat sore. Saya Pak, mau Pak. tanggapi masalah perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, silakan. Seorang Rasul sudah pasti Nabi. Tapi seorang Nabi belum tentu Rasul.
perbedaannya begini. Bentar, Pak. Ini ngomong-ngomong Nabi muslim atau adalah- apa, Pak? Sebentar. Muslim Muslim. atau Kalian ini apa? muslim atau Kristen? Saya Muslim. Muslim. Oh ya, silakan, Pak, Nabi silakan. Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah dan dia tidak sampaikan ke orang lain untuk buat dia sendiri. Sedangkan seorang rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, stop di situ dulu, Pak. sampaikan kepada umat Oke, manusia. baik. Stop di situ dulu, Pak. Kita pakai kriteria Bapak pakai ya. Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah tapi tidak disampaikan. Oke. Kalau Itu buat sendiri, Rasul, buat dia sendiri. kalau Rasul artinya menerima wahyu dan untuk disampaikan kepada orang. Oke, kita pakai Ya. standar Bapak. Oke, baik. Pertanyaan saya begini, Pak. Maryam dalam Quran itu menerima wahyu nggak, Pak? Wahyu. Jadi dia nabi nggak? Perempuan tidak ada yang nabi. Yang namanya nabi adalah Loh, tapi dia nerima wahyu gimana sih? dia terima wahyu tapi dia bukan nabi. Nabi itu adalah laki-laki. Gimana Ingat sih? itu. Sebentar, saya ulangi. Teman-teman dengar ya. Nabi adalah seseorang Iya. yang menerima wahyu tetapi tidak disampaikan kepada orang lain. Dia yang Ya, ngomong ya, bukan oke. saya. Oke. Saya ngomong. Rasul, sebentar dulu. Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dan disampaikan kepada orang lain. Oke? Sekarang Oke. pertanyaan saya, Maryam itu orang apa tikus? Coba. Saya tidak pernah lari ke orang lain, yaitu Enggak, masalah pertanyaan rasul saya, dan Maryam itu manusia apa bukan? manusia. Oke, berarti dia menerima wahyu atau enggak? Dia tidak terima wahyu, tidak terima. Loh, tadi kamu bilang menerima. Gimana sih? Tidak. Tadi Bapak bilang menerima wahyu loh. Tadi Bapak baru ngomong bilang menerima wahyu. Seorang rasul. Sebentar. Saya Tidak tanya lagi. pasti Saya tanya lagi. Dia menerima wahyu enggak? Saya tanya. Tidak. Loh, tadi cuma barusan bermimpi. bilang Dia iya. bermimpi, dia bermimpi. Ingat. Wah, mimpi dan bolak-balik wahyu nih beda. orang. Kamu yang bolak-balik. Saya kasih tahu. Nah, Ingat, Bapak tadi wahyu adalah Papa lihat tadi seorang bilang menerima wahyu. Kok sekarang Wahyu bilang itu- enggak? Tinggal dengar dulu. Jadi kalau seorang rasul sudah pasti nabi, tapi seorang nabi belum tentu rasul. Karena kenapa seorang nabi menerima wahyu dari yang maha kuasa buat dia sendiri. Tetapi kalau seorang rasul dia terima dan disampaikan kepada umat, itu disebut rasul. Makanya Nah. seorang rasul adalah nabi, tapi seorang nabi belum tentu rasul. Nah, pertanyaan saya Pak, sebentar, pertanyaan saya, apakah Musa seorang nabi, Pak? Dia nabi dan rasul. Karena Ya, kenapa sebentar. dia sampaikan kepada umat manusia? Itulah Pak. dia sebut dengan nabi dan rasul. Pak, saya mau tanya, pertanyaan saya, apakah Musa seorang nabi, Pak? Nabi dan rasul. Nabi. Jawab aja, Karena dia- apakah nabi titik ya, apakah dia seorang nabi? Saya sudah jawab dua-duanya biar tidak perpanjang. Dia nabi dan rasul. Jadi sekaligus. Ya, tolong Jadi jawab tidak saya, bukan. tolong jawab saya di mana ayatnya Rasul Musa. Sebentar, Buti. kalau saya- Sebentar, Iya, Buti. iya. Sebentar, Ini gini. ada Gini, ayatnya nih, Edis. gini, Kalau sebentar. kita pakai Mana ayat, ayatnya tidak disebut akan Rasul Daud, Rasul Musa, Rasul Yakub, Rasul Sulaiman. Tolong tunjukkan ayatnya, Pak. Ya, Itu karena orang-orang sebentar. itulah disebut nabi dan rasul. Bukan gini loh, ayat- gini Iya, loh. mana disebut Bentar, Rasul Buti, juga. Buti, Kalian Ya. punya ayat itu terlalu Buti. putar-putar. Ayat kalian itu Buti. tidak masuk akal. Buti. Ayat kalian itu tidak masuk di logika. Ayat abal-abal. Tadi Buti dan Memang. Mbak Noni mendengar nggak bahwa dia mengatakan bahwa Maryam itu menerima wahyu dari Allah? Mendengar, dia ngomong iya. Benar. Dia Oke. menerima mimpi. Oke gini. Oke, jadi saya tanya, Maryam di dalam Quran bertemu dengan malaikat Jibril nggak? Tidak bertemu. Tidak bertemu. Waduh. Iya. Hebat ini Kalau kayaknya nih. tidak bertemu. Hebat Kalau ini, tidak hebat ini. bertemu itu berarti ingat. Kalian harus tahu Jibril. Jadi siapa yang datang kepada Maryam dalam Quran? itu dia mimpi. Kalian Oh, punya mimpi. kalian itu pemutar, putar-putar kata. Abal-abal, mimpi. Herman saya menjadi Herman ini. Baru kali ini Buti ada orang yang ngomong katanya Maryam tidak bertemu dalam mimpi nih. Dia Waduh. hanya mimpi, dia tidak Gimana menerima nih? wahyu. Oke, berarti yang meniup ke dalam farjaha itu mimpi juga. Ah, Mimpi kok bisa hamil? Mimpi itu. itu. Itu ayat bohong bertiup-tiup. Masa Wah, ini parah ini parah Bu. Buti ini bukan muslim Buti. Buti ini bukan muslim, Buti.
dia bukan muslim, Iya. tolong dia malah malah menghina tolong aja nih Buti, Bukan. diganti Firman dibuang aja nih. itu tidak Soalnya dia bisa jadi roh. Bu Uti diturunin Bu Uti. Nanti ujung Iya. menghujat nih. nanti dibilang menghujat Buti. Dia nggak percaya dengan Quran Buti. Iya, dia Saya percaya Quran. Percaya. Ya maaf, saya harus ini ya. Percaya Nggak ada kok kamu muslim, bilang, ya. percaya kok kamu bilang meniup ke dalam perjaha, kamu bilang bohong. Gimana sih kamu itu? Ada aja kamu itu. Ya, ada saya turuninnya. Maaf ya, maaf. takutnya nanti saudara kita muslim bilang pernah menghujat atau apalah dia Iya, nyaman. Iya. Putih soalnya tadi Iya. mental keluar. Iya, Pak Ade. Ya, Pak, silakan Mbak Ade. Nih, Pak, Ya, Mbak ya, ini juga. itulah ya. Heeh. Enggak, tetapi dari mereka sendiri saya ngelihat ada kebingungan ya antara mereka ya soal Isra Mi'raj kemarin juga ya Pak Edis ya, mereka ada yang bilang ada yang mimpi, ada yang mempercaya itu fisik, ada yang mengatakan mimpi, ya kan. Nah sekarang ada lagi baru nih ya, fenomena baru ya, Maryam ditiup farjahannya, ada yang bilang mimpi, ada yang bilang itu real. Nah ini kan mereka bingung. Ada Buti, lagi saya nih. yang Versinya banyak ya, agamanya Buti. cetek. Iya. Buti, maaf. Buti, Ah. saya kan agamanya cetek. Saya mundur aja di bawah belajarnya ya. Pamit Ah, ya. permisi. Makasih Iya, Mbak Bu. Iya. Mbak E. Coba ada muslim yang lain Buti. Nggak tahu nih MKS ini muslim bukan? Iya, kok aneh-aneh ya, ada beda-beda, mereka beda. Itu si A sama Sunni itu beda-beda, saya bingung. Beda-beda, iya, mereka beda-beda. Yang bisa dipegang nih MKS silakan naik. Ya. Ya, selamat Pak. Halo, sore. muslim atau apa Bang? Saya keluarga muslim, tapi Ya. saya sudah Bapak? tidak percaya. Ah, ya, silakan. Kenapa? Kenapa Iya. tidak percaya? Cuma Pak? saya mau tanya saja ini. Heeh. Boleh, saya mau tanya sama siapa ini? Bang Edis, Bang Edis, Iya, Edis. Iya, Edis ya Pak. Iya, saya Jargon. sering nonton dia punya video tuh. Ah, Jadi saya cuma mau tanya saja. Kayak nggak asing Ah, soalnya. tentang Al-Quran ini, boleh? Kalau Bapak muslim boleh saya jelaskan Pak tentang Oh, dulu. Sekarang sudah tidak. Kenapa Pak? Lagi karena sering nonton Edis TV tuh. Wah, Dia bikin mantap. saya ragu-ragu. Iya. gitu Jadi ya? saya mau tanya dulu ini. Iya, silakan. Iya. Ayo, mantap. Ayo. Edisnya. Saya cuma mau tanya saja, apa betul sifat Allah dan sifat setan itu sama kah? Karena saya sering dengar sama-sama suka menyesatkan. Apa iyo? Karena saya sering baca Al-Quran tapi saya tidak mengerti. Ya. Cuma saya dengar-dengar biasa. Jadi saya mau tanya sama Edis. Lihatnya itu di Al-Quran lebih baik apa ini, saja. Muslimnya nggak ada, Iya. Edis juga nggak punya kapasitas menjawab soal kalau Islam. masalah- Begini Pak, Iya. begini Pak. Kalau Nggak ada muslim. Iya. begini Pak, kalau mau menjelaskan tentang Bu Uti itu Gini. Bang On itu kan muslim Bu Uti. Oh Tanya iya aja ada ke Bang dia. Wan. Oh iya Bang Wan. Tanya ke Bang Wan aja Pak. Pak, jangan Edis. Edis bukan muslim, ntar dia salah lagi. Oh begitu boleh, Iya, ya. Pak. Karena kecuali Iya. Bapak Islam baru kita bisa diskusi tentang Al-Quran. Iya. Karena- tapi Iya. iya, tapi KTP masih Islam, cuma sudah tidak percaya toh. Pak, cerita apa, dulu yang, Pak. apa yang membuat Pak. Bapak tidak percaya lagi sama Al-Quran Pak? Karena sering nonton Edis punya acara di YouTube. Mantap. Waduh, gara-gara sering nonton Edis jadi nggak percaya Quran ini, aduh. Iya. Sejak kapan Pak? Jadi, Sejak- jadi saya mau ngomong ya. Jadi saya mau ngomong ya Iya. teman-teman ya. Iya. Jadi saya Iya. mau ngomong gini. Iya. Jadi kurang lebih ada sekitar tujuh orang Muslim yang dia WhatsApp saya setelah mendengarkan video saya dan dia meminta buku saya. Ya, akhirnya dia bilang sama saya, Bang, sekarang saya udah di kebimbangan gitu lah. Walaupun dia nggak masuk Kristen loh, dia nggak masuk Kristen, tapi dia Iya. dari isi percakapan itu dia sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak percaya lagi dengan apa yang dia imani sekarang. Persis seperti yang diomongin Pak MKS. Berarti Tambah lagi berarti udah judulnya jadi 8 orang ini ya, sekarang. Berarti mereka ini ya. Mereka nyantol salam waras yang zaman di YouTube itu ya, Edis. Kalau begitu di mata mereka Edis penyesat. Iya kan? Iya ya Pak, cerita Pak MKS Bapak tolong yang mau cerita Pak. tanya. Pak. Iya, Pak saya MKS, cuma mau sebentar. tanya. Ya. Masalah saya kan mulai ragu karena saya lihat sifat Allah dan sifat setan itu sama. Iya, Toh? iya. Sama-sama silakan. menyesatkan. Iya kan? Sedangkan saya paling tidak suka orang yang suka menyesatkan orang. Bagaimana dengan sapu Allah? Kok dikatakan menyesatkan?
Itu yang buat saya ragu. Terus Berarti yang kedua, Bapak suka tersesat. Ya, Iya. yang kedua. yang kedua ada peristiwa saya pernah dengar tentang penyalipan Yesus di Al-Quran. Allah menipu, Oh, iya. menyamarkan Iya, Yesus dengan menyerupakan. orang lain. Berarti Allah menipu. Sedangkan saya tidak suka saya punya anak-anak, saya punya teman seorang penipu. Bagaimana saya Allah bisa menipu? Itu yang bikin saya ragu. Jadi saya mau tanya apa betul? Karena selama ini kan saya cuma dengar dari YouTube bahwa Allah menipu orang begitu banyak di bawah. Ada muridnya Isa, dia bisa tipu orang bahwa itu bukan Yesus. Tapi kita Itu yang konfirmasi bikin dulu saya aja, ragu. Pak. Sebentar, Pak. Biar ini tidak menyakiti hati teman-teman Muslim. Gini, kita konfirmasikan di sini Bang One kan Muslim. Begini Bang One. Iya. Ini ada teman Anda yang mengaku bahwa di KTP-nya masih Islam. Dia bertanya begini Bang One. Ketika Allah menyerupakan orang lain, membuat orang lain yang bukan Isa menjadi Isa, terus akhirnya dia menjadi disalibkan, ada yang tertipu nggak itu Bang One? Ada yang tertipu. Ada yang tertipu nggak itu? Ada. Ya, kalau ada yang Kalian tertipu, ini, kalau ada kalian sebentar. Kalau ada yang tertipu, berarti ada penipunya nggak? Hah? Oh iya Bang, saya turun saja di bawah ya, itu saja kenapa turun, Bapak? masalah Kenapa saya. turun? Dan saya dengar mau di jawab bawah. pertanyaan Anda nih. Gini, Iya, iya. gini. Nggak apa-apa, Biar saya saya mau jawab. jawab. Biar Saya mau jawab dulu. saya bantu MKS gini Bang Nggak One. usah. Jangan, saya jangan, langsung ke jangan orangnya turun aja Pak dulu. MKS ya, jangan turun Pak Pak MKS MKS. jangan turun dulu, jangan Saya turun. tanya dulu sama Bapak. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu sama Bapak. Bapak kan dari Islam nih. Iya. Kalau Bapak itu yang tahu tentang Islam apa aja? Rukun Islam. Saya tidak tahu sama rukun sekali. iman ada berapa? Saya tidak tahu sama sekali. Saya bukan cuma itu. tahu dari KTP aja ustadz-ustadz Indonesianya saja. Iya. Iya. Ya syukur saja Bapak keluar gak punya pengetahuan sama Ya, sekali. Wajar. lari ke Iya. fisik jawab Jadi aja saya Pak nggak Bang kaget. Wan. Pak Jangan Bang Wan begitu jawab Bang One. aja, Pak. Jangan Banyak orang fisiknya. beragama cuman KTP aja Bang One. Jangan begitu. Gini Iya. Bang One, kembali ke pertanyaannya gini. Kan Kalau di akan ada dalam- orang kalau di gini dalam sebentar Bang Islam One. One sebentar. One gini. Kan ada orang yang bukan Isa dan dia disalib, dia disangka itu adalah Isa. Betul? Nah, pertanyaannya ada yang tertipu nggak karena itu Bang One? Silakan. Tadi Bang One sudah jawab ada yang tertipu. Berarti kalau ada yang tertipu, ada penipunya nggak? Bukan penipu. Tapi ada yang tertipu loh. Masa ada yang Bukan tertipu nggak ada penipu. penipunya gimana? Coba. Loh misalnya saya lari nih, apa misalnya ada saya dikejar orang, ya kan? Terus Ya. saya pura-pura belok kanan, habis itu belok kiri. Apakah saya bisa disebut penipu? Gini. Ya Gini. enggak, jawab Sebentar, dulu. Sebentar. Apakah saya disebut Saya penipu? ulangi. Saya Oh, itu beda. menyelamatkan Anda diri jangan sendiri. bikin analogi. Ya, Gini, kita beda langsung itu. kita langsung gini aja. Ada orang disalib, disangka dia Isa, padahal bukan Isa. Betul? Ya, Oke, siapa yang membuat itu? Allah. Ada yang tertipu nggak karena itu? Ada yang tertipu? Ada. Siapa penipunya kalau gitu? Siapa penipunya? Yang nggak ada penipunya, itu nggak menipu. Kalian aja yang tertipu. Saya bingung. Saya bingung. Iya. Sudah Ya udah, pertanyaan nanti saya begitu. Analogi saya tadi itu apa? aduh. Ketika ada yang tertipu, apakah harus ada penipunya? Coba kita tes Bang Oni Enggak, dulu. saya tanya dulu. Ketika ada Setengah yang bagi tertipu- seperempat berapa Bang Oni? Supaya 1 tambah kita 1 tahu. sama dengan 1. Tidak. 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 tambah 1. Nggak, jangan lari kemana-mana dulu, One. Gini loh, Kenapa? One. Itu kan bisa Lah iya, satu kan kali satu pertanyaan kali satu saya, sama dengan satu. apakah- Udah Bang Oni. nggak nyambung nih, udah nggak nyambung nih. Setiap ada yang Udah lagi. tertipu, apakah harus ada penipunya, Bang Edis? Gini Bang One, begini Bang One. Enggak, jawab dulu. Oh, jelas dong. Jelas Harus dong. ada penipunya. Oh jelas, kalau nggak ada gini, kalau ada korban, ya kan, korban kejahatan, berarti kan ada yang pelaku kejahatannya, betul tidak? Lah iya. Contoh, kamu ke polisi Pak, Oh iya. kamu ke polisi saya lapor saya ditipu Pak, Sabar tapi ya. tapi nggak ada penipunya Kan kan keluar lucu. dulu. Karena ada keperluan. Oh, itu beda. Mau jemput anakku ya? Oke, thank you. Thank you. Iya, makasih. Sama-sama Pak. Nih loh Bang Makanya One, saya gini, berikan tadi analogi. Ketika saya dikejar-kejar orang mau dibunuh, jangan pakai analogi, saya pura-pura belok kanan. jangan pakai analogi. Enggak,
langsung Kenapa aja nggak pakai gini loh. analogi? Gini loh, ada orang ya kan mau disalibkan. Betul? Ya. Nah, betul. disalibkanlah orang ini. Ternyata yang disalibkan ini bukan Isa, tetapi Ya. dibuat seperti Isa. Betul? Ya, Oke, yang membuat seperti Isa siapa? Allah Allah. Berarti ada yang tertipu nggak karena itu? ada. Siapa penipunya? Loh, nggak menipu kok, mereka aja yang tertipu. Gimana sih? Loh, saya Ada- kasih analogi yang tadi Bingung itu saya, ketika- Pak. Bingung Ya, saya enggak, menjelaskan saya tanya- Bapak ini. Oke, Aduh. kalau saya bingung. Saya kasih analogi tadi itu ketika saya dikejar orang, saya pura-pura belok kanan. Kalau ada orang Terus kemalingan ternyata berarti saya ada belok maling, kiri. Pak. Ada yang Kalau tertipu misalkan nggak, ada Bang Edis? maling, bukan maling ya aneh tuh. Ada yang tertipu nggak, Bang Edis? Yang bikin yang bikin Enggak, orang yang itu tertipu seperti jawab Isa dulu, siapa, jawab Pak? dulu, jawab Bang dulu. Oni, Bang Oni. Ada yang Bang tertipu Oni. nggak? Bang Oni. Jawab dulu. Coba ke pertanyaan Latif aja, saya. coba ke Latif aja. Latif, Jawab Latif dulu Anda Muslim, pertanyaan Latif. saya. Latif Anda Muslim. Bang Oni. Bang Oni. Yo, Itu Kristen itu, bukan Islam. Itu di room-room Islam Tahu itu dari mana mampir. Pak? Tahu dari mana Pak kalau dia Saya itu sering Kristen lihat, Pak? saya sering lihat. Itu bukan Islam itu. siapa? Ah, Ya, Bapak coba ini, Anda- Bapak ini Anda- framing, yang Bapak ini tadi. mulai framing karena nggak terima. Iya. Gini aja Tadi fokus tadi. dulu. Latif yang membikin Bang Oni. orang Bang Latif. Oni. Latif. Bang Oni. Ya, Itu jangan Wah. ditanggapi, itu orang Kristen itu. bersyukur, Bang. Oke, jadi gimana Nggak jawabannya apa-apa, Latif? nggak tahu Makasih ya rukun Bang, Islam, Bang Oni. Yo. Berarti ada siapa? Ada yang tertipu nggak Latif? Nggak Fokus, jawab dulu, fokus. Bang Edis. Jawab dulu pertanyaan saya. Kok nggak dijawab? Lari dia. Ya, Iya, dia Anda lari kok nggak karena jawab dia pertanyaan cuma dia saya? karena nggak terima dengan Bapak yang tadi, makanya dia. Jawab dulu pertanyaan saya. Kok nggak dijawab? Apakah ketika ada yang tertipu harus ada penipunya? Ya iyalah. Ya iyalah, kalau ada Loh, terus kemalingan tadi pasti saya ada kasih malingnya. analogi nih. Saya kasih analogi nih. Saya Analogimu pura-pura belok ngawur. kanan. Terus saya belok kiri. Iya, ada yang tertipu sekarang yang gini, mengejar Pak. saya. Pak, Penipunya Pak. apakah saya disebut penipu? Yang menyerupakan itu Jawab siapa? dulu, Pak? jawab Nggak, dulu, Bapak jawab Gini, jawab. saya jawab ya. Gini, Ya. kamu dikejar orang nih. Kamu dikejar orang. Terus kamu belok kiri. Terus kamu belok kanan. Terus ada orang, dibuatlah orang ini disulap gitu kayak Tom dan Jerry dibikin jadi kamu. Cering gitu kan. Langsung lah dia Ya. jadi Bang One, kembaranmu. Ya kan? Terus Ya. jadi kembaranmu ini yang orang nggak salah, yang nggak tahu apa-apa, yang mukanya dibikin jadi mukamu seperti film kartun. Terus kira-kira dia malah ditangkap. Apakah Nah, dia disebut penipu? dia bukan penipu dia, tapi orang Oh. yang membuat itu menjadi dirimu, yang orang akhirnya jadi salah tangkap. Nah ini perlu dipertanyakan, ini Kesalahannya siapa di mana? ini? Kesalahannya Loh, begini. tuntutannya apa? Gini, Tuntutannya oke. apa? Dituntut Oke, gini. apa itu? Oke, gini. Baik. Orang yang diserupakan wajahnya menjadi Isa, salah nggak? Dia salah nggak? Yang mana? Yang diserupakan wajahnya menjadi Isa, yang dia disalib, dia salah nggak? Punya salah nggak dia? Ya saya nggak tahu, itu Tuhan. Saya Ah, nggak bisa, susah. saya nggak Kenapa? dikasih Nggak tahu. ada yang- Cuma mereka nggak jujur turunin. Sakit, Anu, sakit, kenapa Budi, nggak? sakit, Orang-orang Budi. ini orang nggak Sakit, Budi. jujur. Kalau Sakit, bilang Budi. itunya dibilang anu dia takut, malu. Yang mana yang takut? Kau Ya, Yang, ini jawabnya yang jadi beneran. pertanyaan tuh gini loh, kenapa Tuhanmu membuat orang tidak salah menjadi disalib? Coba jawab dulu. Nah terus Yesus itu salah nggak? Aduh, lari Udah kemana-mana percuma, nih orang nih. Gimana pun orang-orang gini otaknya. Nggak ada yang Nggak, lain, Kak, Yesus Putih. itu punya salah nggak? Cari yang pintar Kenapa lagi. disalib? Oh, Percuma. ada yang anu, mau ganti Loh, Putih. mau Sakit nanya, nih orang tapi nggak Putih. mau Turunin ditanya. Putih. Nggak Mana lagi penting. nih? Loh, kok Ya cinta solawat nih coba ya cinta nggak solawat. mau ditanya? Pintar. Ya cinta solawat coba ya cinta solawat mari naik ya Noni kok teman-teman. Iya dia turun sendiri. Oh Noni turun ya? Kenapa Iya, turun? Putih salah nurunin. Online ini yang turunin. Enggak, Apa saya yang nggak ditanya, turunin. Bu? Turunin, Bu. Nggak usah diturunin, Buti. Saya Apa yang mau ditanya, pulang Buti? kerja. Begini cinta Si selawat. Buti, terima kasih Buti. Ini ya. Sorry Buti, kalau ada salah Buti. Iya Gini. maaf ya Pak. Kita Oh, maaf berdialog juga aja ya, Bang One ya, kita diskusi Yo, Bang One. Gini oke, cinta oke. selawat. Gini cinta selawat gini ya. Bang Cinta Selawat, Kan- saya izin dulu Bang Cinta Ya, Selawat. ya, Iya. silakan. Oke, Bang. Ya, Bang. Ya. Gini Bang, Waalaikumsalam. kan ada orang nih, ya kan? Mau disalib, ya kan? Namanya Isa, oke? Nah, sementara Isa ini tidak jadi disalib, tetapi yang disalib adalah orang yang dibuat seperti Isa. Pertanyaan saya,
Pertanyaan saya, orang yang dibuat seperti Isa ini dia salah nggak? Orang yang dibuat menjadi seperti Isa sehingga dia disangka Isa dan dia disalib, dia salah nggak? Enggak. Oke, lalu kenapa Allah membuat orang yang tidak salah menjadi disalib? Karena Sebagai pengganti Isa. Di Karena mana? dia Di minta. mana? Di mana? Karena dia minta. Di mana? Di Quran Dalilnya mana? Di Quran mana? Bro, dia nggak di Quran, di hadis, bro. Mana coba tunjuk. Waduh. Loh, kalian menuntut di Tambah Quran. Ya ampun, di Quran tidak ada. Kalau di hadis ada, mau aku tunjukkan hadisnya. Berarti jadi penebus Isa itu. Iya. Dijanjikan oleh Berarti katanya nggak Sebelum. boleh. Bentar, Katanya bentar, nggak bentar. boleh Aku menanggung jelaskan dosa dari- orang lain, gimana sih? Sebentar, aku mau jelaskan isi hadis tersebut. Ya, kesimpulannya Nabi Isa pada saat itu, dengar ya, Nabi Isa pada saat itu meminta kepada 12 muridnya dari salah satu dari mereka untuk menggantikan posisinya agar ditangkap oleh tentara Romawi. Nah, Nabi Isa pada saat itu bertanya tiga kali dengan pertanyaan yang sama kepada murid-muridnya. Yaudah. Dari pertama, kedua, ketiga itu Gini satu aja. orang yang mengangkat tangan. Siapa kayak itu? Udah jangan Ya, ini lu muridnya. tunjukin. Aduh, jangan ini dibaca kenapa sendiri. orang naik kenapa sih framing sih ini orang? Siapa framing? Kau ngapain di sini? Kau punya ilmu nggak? Lu punya ilmu baru lu lawan gue ya. Kau punya ilmu nggak? Kalau kau punya ilmu, Tapi lu kau harus- menuhankan manusia. Kalau kau Keledai, berilmu, kau lu tidak dengar dulu, menuhankan Keledai, manusia. dengar dulu gue Onta, ngomong. kadun. Mental lu itu harus kuat. Loh, Jangan cengeng, mental jangan kau yang harus baperan. kuat ngelawan Kalau aku di ditanya sini. harus jawab sesuai topik. Jangan lol kau. Tanya nanti, Ya. nanti ku tanya balik ya sama kau ya. Ya udah, Ku tanya kau siap balik juga sama ya, kau. kau siap ya. Iya. Kau Sebelum siap. Bunda Ya udah. Bunda Maria melahirkan Yesus, Tuhan Bunda Maria siapa? Ku tanya sama kau. Kau jawab. Tegas. Sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, siapa Tuhan yang Bunda Maria? Tegas kau jawab di sini kau punya ilmu. Dia itu orang Yahudi, Pak Orang dia manusia bodoh. Iya, kau pertanyaan jawab kayak bodoh. gimana sih? Nggak Kau masuk jawab logika, bodoh. Sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, ya. Maaf, jangan ngomong kayak gitu, nanti gua dibanet lagi. Ya ampun, jangan. Udah, jangan berantem. Ya, saya turunin dulu supaya nggak berantem ya. Erik, saya turunin dulu ya. Jangan teriak gitu. Nanti saya kena itu lagi, nggak bisa live lagi. Ya, jangan sebut-sebut kata-kata kasar ya, dilarangnya. Ya. Gini aja, coba teman-teman, kita kembali ke awal ya. Gini, Cinta Selamat. Menurutmu, Nabi itu menurut Islam itu apa sih definisinya? Bener nggak? Ya. Nabi itu adalah seseorang yang menerima wahyu. Ya, ada ini Halo, juga. Cinta ya. Sulawat. Cinta Sulawat. Udah keluar Jangan dia, di udah jangan keluar. di kick, jangan di mute. Enggak, saya belum gini. keluar. Jangan Gini. mute siapa? Gini, kita ulang dari dasar ya. Adalah yang Nabi menerima wahyu itu- dari Tuhan, betul nggak? Ya, benar. Terus apa lagi? Oke. Nah, Maryam itu Nabi nggak? Maryam itu bukan nabi, tapi dia dapat wahyu. Oke. Sebentar. Termasuk orang suci. Sebentar. Dengerin dulu. Tadi kamu bilang Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan, betul? Iya. Nggak diralat ya? Nggak diralat. Oke. Maryam itu manusia apa bukan? Dia manusia, dia Oke, menerima dia- wahyu dan dia sebentar, tidak oke. mengajarkan ajaran Tuhan. Dengar dulu, dia bukan dikatakan nabi karena dia nabi, karena dia adalah perempuan. Nabi tidak ada dari kalangan perempuan. Itu ingat dis. Aduh, sebentar. Saya ulangi. Aduh. Gini. Iya, kau mau mengejar Maryam Sebentar kan? dulu, sebentar. Gini loh. Tadi kamu bilang Nabi adalah seseorang, ya kan? Yang menerima wahyu dari Tuhan, betul? Iya. Oke. Maryam itu termasuk manusia nggak? Termasuk seseorang nggak dia? Ya manusia sama seperti kita. Oke. Emang bedanya di mana? Oke. Kenapa dia menerima wahyu? Iya. Oke, berarti dia nabi dong. Tidak ada nabi bagi orang muslim itu, bagi kalangan muslim itu seorang wanita. Gimana sih kamu? Gimana logikamu? Gimana dia sih? Dia tidak mengajarkan, jangan kau paksa, Des. Ya, jangan kau paksa. Dia tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Dia tidak diperintahkan untuk mengajarkan ajaran Allah. Oh, coba kamu definisikan dulu aja nabi itu apa? Menurut definisi Nabi itu menerima wahyu dan mendapatkan risalah untuk mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan kepada umat manusia. Oke, Itu baik, stop. definisi Kalau Nabi. rasul apa? Definisi Sama, nggak jauh beda. Cuma Rasul ini apa diberikan mujizat-mujizat.
Diberikan mujizat-mujizat. Oke, sebentar. Iya, Oke, Rasul sudah sebentar. pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Waduh, beda-beda lagi nih tadi sama yang tadi. Gimana nih? Pusing ini. Rasul sudah pasti nabi. Pusing saya, pusing. Rasul sudah pasti nabi. Dengar dulu. Rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Tahu nggak tadi temanmu jelasin apa? Temanmu Nggak bilang tahu, apa? nggak tahu. Tadi Udah tadi usah dia diklaim bilang itu. dengar. Berarti Tadi versinya dengar banyak, dulu. Mas Edi. Tadi dia Versinya banyak. Udah Iya. nanti ya, nanti dua arah, kita dua Lain yang arah. Udah dua ditanya, arah lain yang nanti, ditanya dua udah arah. lain. Gini, Iya, sebentar dua bang. arah. Bang, dengar dulu bang. Gini bang ya. Tadi teman abang datang ke sini ngomong gini. Rasul itu adalah seseorang yang menerima wahyu dan memberikan ajarannya, mengajarkan kepada orang lain. Nabi, seseorang yang menerima wahyu tetapi untuk dirinya sendiri. Itu menurut teman Anda. Oke? Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu maksudnya gimana lagi nih? Iya, ada para nabi, dia tidak mengajarkan ajaran itu kepada orang lain untuk dirinya hanya sendiri. menerima Ada wahyu seperti saja. itu. Hanya menerima Iya. wahyu saja. Oke, Iya, berarti ada. berarti kalau menerima wahyu saja dan dia tidak mengajarkan, berarti dia masuk kategori nabi. Iya. Oke, Maria menerima wahyu nggak dan dia tidak mengajarkan? Iya, benar. Berarti Tapi nabi bukan dia. nabi, dia bukan nabi. Tidak ada namanya perempuan itu nabi di. Dia seorang wanita. Dia orang oke. Perempuan Tidak itu orang nggak? Perempuan itu orang juga nggak? Manusia juga nggak? Tapi Anda harus membedakan wanita dan laki-laki. Tadi katanya orang. Kamu Ini- bilang tadi seseorang. Bedanya Gimana kan sih? adalah dia kan Inilah, perempuan. Yang berarti yang dianggap makanya- orang itu hanya laki-laki. Dah, apalagi Makanya Vale, sering saya apalagi. bilang mereka ini jawabannya yes no bisa yes Iya, bisa no. nggak Apalagi Iya, Hale. main aman, Udah, main iya, aman. udah. Jadi Coba. kalian belum puas juga jawabanku atau Bukan gimana? gini loh cinta selawat. Pernyataanmu yang mengatakan bahwa yang mendapat wahyu adalah nabi. Nah, ketika iya. Maria dapat wahyu, kau sangkal lagi pernyataanmu. Mau jadi apa kamu gitu loh? Enggak, jadi Main maksudnya aman, gimana? Bang. Enggak, kau sudah puas enggak dengan jawaban aku atau bagaimana? Atau kau tertawakan aku? Meledak. Tidak, aku hanya ingin Udah selesai kau belum? itu Biar aku- punya biar prinsip biar yang benar aku mana tanya gitu. balik. Pernyataanmu Biar aku kan tanya balik. mengatakan Sudah selesai bahwa belum? nabi itu dapat wahyu, ya kan? Bahkan hanya untuk dirinya sendiri masuk kategori wahyu. Nah, Ya, sudah selesai ketika belum? si Maryam itu, Siti Maryam pun dapat wahyu, tiba-tiba kau bilang, "Oh, itu bukan nabi." Lah terus maumu apa? Ngono toh? Tidak ada nabi dari kalangan perempuan di Muslim. Berarti Kan aku pernyataanmu jelaskan. salah dong. Kalau yang Berarti menerima tariklah wahyu itu pernyataanmu. enggak usah. Kalau yang menerima wahyu itu enggak usah harus nabi, manusia biasa pun bisa. Misalnya dia dari bukan Islam, terus dia menerima mukjizat dari Allah, dia berubah masuk Islam, itu juga udah wahyu itu. Ini dari mana lagi ya? Pendapat Dari siapa mana? lagi? Makin pusing. tambah pusing. Makanya Buti, Iya, makanya saya Kak. teringat tadi dengan bukunya Arthur Jeffrey tadi, Buti. Jadi Arthur Jeffrey itu memasukkan kata nabi itu sebagai kosakata non Arab. Iya kan? Terbukti dari bagaimana mereka bisa menjelaskan ini. Terbukti dari Betul, bagaimana versinya cara mereka beda-beda. menjelaskan ini. Pusing. Beda-bedanya di mana? Aku bilang sama kalian. Nih, saya kasih tahu tadi ya. Beda-bedanya di mana? Pak Definisi Cinta nabi sama. Sholawat. Coba aku Iya, tanya sama tadi. kalian. Definisi nabi menurut kalian bagaimana coba? Enggak. Tadi kan dari Muslim, Ya, Pak Bangwan. udahlah ya Tadi. gantian lah Buti. Iya, Pak Masa Bangwan kami tadi diserang bilang. terus? Kalian ini kan room kalian. Ya, silakan. Ya. Yaudah Saya mau bergantian kasih definisi nabi menurut kalian bagaimana? Rasul bagaimana? Baik, saya jelaskan ya. Jadi satu-satu gini. ya. Aku minta pernyataan dari Meledak dan Edis. Gini, jadi nabi di dalam bahasa Ibrani itu navi pakai V ya, artinya adalah pelihat atau orang yang diperlihatkan sesuatu apa yang akan terjadi di masa depan, itu arti navi. Nah, itu kata navi ini itu ke laki-laki, kalau untuk perempuan dia naviah. Naviah itu perempuan, seperti itu jawaban saya. Berarti dapat penglihatan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Iya, yang memberi penglihatan itu Elohim Bapa. Oh, Nah, ya, kalau berarti dia dapat- kalau Rasul ya. Kalau Itu Rasul Nabi. Nujum Kalau Rama Rasul- juga kalau Rasul itu ahli nujum murid-muridnya Rama Tuhan juga Yesus. dikasih. Kan sudah saya bilang Ahli dari nujum Elohim Rama Bapa. juga dikasih. Bukan itu khususnya. Ahli nujum Rama Eh. juga dikasih Ya, kepintaran jadi untuk Rasul meramal masa depan. Kalau begitu. Rasul
Itu dari Elohim, memberi penglihatan Elohim, Ya, Rasul bukannya tante, sembarang. Rasul. Rasul muridnya Tuhan Yesus, 70 murid sama 12 murid itu semua rasul. Ya, itu Tugasnya apa? spesifik Tugasnya kali. apa? Tugasnya Rasul ini apa? Iya, mewartakan Injil lah, disuruh pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kata Mewartakan Yesus. Injil. Kalau Nabi tidak Iya. mewartakan Injil. Ya, Nabi itu kan ada di era perjanjian lama. Mereka hidup dalam PL, itu Nabi. Nah, Jadi kalau setelah Yesus zamannya itu, Yesus tidak ada lagi Nabi, semua jadi Rasul, ganti Rasul. banyak yang belum menjadi murid Yesus ya disebut Nabi. Tapi yang diutus langsung oleh Yesus itu nih di dalam Matius 10 nih ya, baca nih ya. Itulah pertama kali Yesus mengutus ke-12 muridnya yang disebut rasul. Jadi rasul itu, semua rasul itu adalah murid-murid Yesus. Ada 70, ada 12 ya, itu disebut rasul. Di dalam perjanjian lama nggak ada tuh tertulis rasul, karena yang mengutus itu adalah Elohim, ya kan? Elohim itu betul dia menerima penglihatan nih ya, contohnya nih ya. Nah, Nabi Yehezkiel dia menerima penglihatan ya. Nah, yang namanya wahyu di tempat kami bukan dari suara seperti bunyi lonceng, enggak. Mereka semua melihat dalam visi penglihatan, bukan dalam bentuk suara seperti bunyi lonceng di tempat Anda nih ya. Nih ya, Yesaya 1 nih ya. Penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yuda. Nah, ini Yesaya ya. Nih, dia mendapat penglihatan. Setelah Yesaya kita lihat lagi nih ya, Yeremia ya, dia penglihatan enggak? Semua penglihatan, enggak ada yang banyak kayak bunyi suara lonceng. Itu artinya yang memberi penglihatan itu oknumnya. Cicak. Ya, oknumnya beda Cicak ya. aja ntar kita lihat kucing. Nih, dengar ya. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin dalam zaman Yosia. Ya, firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosua, Raja Yosua. Mana saya lihat ya penglihatannya ya. Ya, lalu dalam pembuangan, nah ya. Yosua Raja Yehuda hingga penduduk Yerusalem diangkut dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Oh, ini dia mendengar firman Tuhan ya. Nih ya, saya kasih tahu ya. Ya, mereka itu melihat ya. Nah, satu hal yang merupakan perbedaan yang mendasar sekali ya, ketika para nabi, para rasul itu menerima wahyu caranya kayak gini ya, beda banget dengan di tempat Anda ya. Nih ya, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya sebelum, nah ini langsung ditulis dalam tanda kutip ya. Ya, itu langsung perkataan Elohim itu turun langsung ya, nggak ada yang diambil alih menjadi dia ya. Nih ya, langsung ini ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Nah, ditutup lagi ya, ditutup lagi dalam tanda kutip. Nah, itu ya, itu dia. Nah, coba kita bandingkan dengan Al-Quran ya. Saya langsung buka lagi Al-Quran, beda banget nih ya. Ya, nih bentar ya, saya buka aja nih, rambling saya buka ya. Penerima wahyunya tuh beda nih ya, saya buka aja nih ya. Kitab yang pertama nih ya, bentar ya, kitab apa ya, Al-Baqarah itu satunya mana ya, ini udah Al-Baqarah ya, sebentar ya, yang QS3. Aduh, siapa yang ngobrol situ, tolong dong itu dong. Nih ya, saya bacain ya. Nih ya, sebentar ya, yang satu nih 90 ya, sebentar nih tak bacain ya. Halo, mana sih? Bentar ya, saya buka aja nih. Rambling aja, saya buka aja yang ayat 1. Oh, ini 200 gede banget ya. Yang baru-baru aja nih di awalnya ya. Nih. Bentar saya buka. Ini ayat berapa nih? Ini 12. Nah, ayat satunya nih ya. Ayat pertama aja saya buka ya. Ini beda loh. Nah, ini ya. Ya, di tempat Anda ditulisnya gini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, gitu kan? Jadi kalau itu adalah wahyu Tuhan, bagaimana wahyu Allah, bagaimana Allah mengatakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, nih saya buka lagi ya. Itu tadi di QS 4 ya. Sekarang saya coba QS 5 ya. Buka semuanya.
Nih, sebentar. Ini ya, saya buka ya. Mana sih yang awal baru. Ya, dari Pak penurunan ayat juga beda, Pak. Ya, jelas ini oknum yang beda ya. Nih, satu. Mana sih ayat 1? Sebentar nih saya bukain. Ya, ayat 1. Nah, ini ayat 1 lagi, masuk ayat 1 ya. Nih. Mana tadi? Ya, sebentar Bapak Ibu, sabar ya. Nah, ini ya. Hidangan. Ya, hidangan ya, ini hidangan ya, dengan itu hidangan ya di dalam Al-Maidah atau hidangan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nih, saya buka aja lah ini ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sesungguhnya Allah dialah yang gitu ya. Nah itu ya, kalau di kami penurunan wahyu, perkataan Elohim itu nggak pernah dikatakan dia langsung. Ya, kalau kata Nabi Yesaya ya, sebab beginilah firman Tuhan. Nah, itu kata Yesayanya. Lalu firman Tuhan itu turun langsung ya. Nih, saya buka lagi Alkitab kami ya. Nih, Alkitab kami nih. Langsung rambling aja ya. Langsung aja, ngacak aja saya buka nih ya. Nih ya, dalam kitab nabi-nabi nih ya, Neviim. Saya buka itu aja Yesaya nih ya. Nih ya. Nah, ini kan beginilah firman Tuhan. Nah, ini perkataan dari Yesaya ya. Yesaya 45 ya. Lalu dan tanda kutip. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores dan tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tetap ya. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung ya. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan pulang-pulang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda. Nah, itu pernyataan Elohim turun langsung. Kalau ada pernyataan dari nabinya, dia mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan. Nah, kalau di tempat Anda kan nggak kayak gitu. Terima wahyunya kan nggak kayak gitu, bro. Halo, ini pada dengerin nggak sih? Saya tambah dikit, Bu ya. Ini tempat Anda nih ya. Pernyataan Allahnya ya, katanya dapat wahyu. Sebentar. Katanya dapat wahyu, tapi narasinya begini ya. Sesungguhnya dialah yang maha ya. Dialah Tuhan, ntar ya. Katanya dapat wahyu, artinya tetapi begini kok dia? tuh. Artinya begini. Sebentar. Ya. Dengar dulu, dengar. Ya. Saya sudah ngerti. Ya, saya sudah paham maksud kalian semua ini. Ya, semuanya kalian pasti mencari kesalahan di dalam Al-Qur'an. Bahasanya tuh Al-Qur'an juga itu dipelajari itu harus memiliki 15 ilmu dasar untuk mempelajari isi Al-Qur'an. Oke, nggak masalah. Nggak ada masalah. Jadi masalah metode pewahyuan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu dilakukan dengan apa? Karena dipilihnya baginda Nabi SAW itu dengan dia sebagai ummi ya, dia ummi, tidak bisa membaca dan tidak menulis, makanya apa yang disampaikan oleh Allah melalui perantaranya malaikat Kamu Jibril. dimarah lagi sama Ustaz Nahnu itu kan bilang Muhammad gak bisa baca nulis tuh. Iya. Enggak, kalian sendiri saling berdebat loh, pusing kami jadinya. Satu ngomong A, satu ngomong B. Nahnu siapa tuh Nahnu? Nahnu siapa? Gak kenal aku Nahnu. Loh, itu Ustaz Nahnu kemarin Gak marah-marahin kenal saya. aku siapa Nahnu itu, dia gak bilang kenal. gini, dia bilang Gak gini sama kenal saya. aku siapa Nahnu. Loh, gimana lagi nih, waduh. Gak kenal aku siapa Nahnu. Kalau dia tidak kalau suka dengan kami, kalau dia tidak suka dengan kami, dengan perjuangan kami membela agama Islam di TikTok ini, ya, membela dari pemurtadan yang kalian lakukan, ya, itu kami tidak mengenalnya. Kecuali dia ikut ataupun itu si menjadi. Nahnu itu kan orang Sunni, bro. Dia ustadz loh. Ya nggak Kamu kenal gimana aku siapa sih? dia. Ya lu tegur dia Dia aja menolak. langsung. Dia menolak. Iya, kau Dia tegur menolak. aja dia lah, jangan marah sama kami. Jadi gini, kita ini seperti Jangan bawa dipingpong. Nahnu, Enggak, aku nggak kenal, bro. Enggak, sebentar bang. Bu Uti dan teman-teman lain, kita ini kayak dipingpong sama mereka. Itulah mereka. Dilempar ke Ustadz ini dibilang Muhammad katanya nggak buta huruf. Dilempar sama Ustadz satunya katanya Muhammad buta huruf. Iya. Jadi gimana Ya, mau siapa yang kami percaya kalau Ya, gini? Sama itu Edi yang seperti kalian- ini. yang kalian pahami, Apakah Allah yang punya kalian ruh? pahami, Yang lain yang mengatakan kalian pahami. punya. Intinya Yang lain banyak mengatakan versi. tidak punya. Ya beginilah mereka. Yang lain bilang yang kalian Allahnya pahami punya bagaimana? ruh. Umi itu artinya apa, Dis? Kau kan udah Supaya- 10 tahun, Dis. Bang, gini Enggak, loh. aku tanya kau, Supaya- Dis. Kau sudah 10 tahun belajar Al-Quran. Jelaskan sama aku, ya. Kalau kau sudah 10 tahun belajar, otomatis kau pandai untuk mengajari orang. Bisa mengajari orang. Jelaskan apa arti Umi di Al-Quran itu. Nanti ku jelaskan pun kau nggak percaya. Makanya sebagian dari Percaya kalian aku, karena kau bilang- sudah belajar 10 tahun. Iya, jelaskan. Ya, sebagian apa itu dari arti kalian Umi? bilang Umi Dikaitkan itu- kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dengerin kan kau tanya, biar ku jelaskan.
Jelaskan. Saya tidak dalam kapasitas menjelaskan Al-Quran. Ustadzmu sebagian bilang seperti Pak Nahnu mengatakan Muhammad tidak buta huruf. Oke. Sementara Zulkifli dan kawan-kawan mengatakan Muhammad buta huruf. Terus siapa itu Ustadz? Siapa itu yang ini? Siapa namanya? Yang ikut barisan 212. Siapa sih namanya? Saya lihat video itu juga itu ada videonya. Dia bilang siapa sih namanya? Si siapa namanya? Abah. Bukan. Abah. Haikal, Babe Haikal. Oh, Haikal. Di YouTube. Itu si Babe Haikal pun malah marah-marahin tuh. Mana yang bilang Muhammad buta huruf? Malah marah-marah dia. Lu setel aja. Oh, nanti Dia kamu udah dimarahin turun, sama Babe jalanin. Haikal nanti. Kalau Buya Sakur lebih parah lagi bro. Siapa yang mengatakan nabinya buta huruf akan saya Yang di laporkan bawah, kata dia. setel tuh, kalau misalnya Duh, kan mereka jadi banyak pusing fans, kami kan. jadinya. Iya. Jadi kami nggak tahu mau ngobrol sama yang mana nih, yang Islam Betul. golongan mana gitu loh. Satu bilang buta huruf, satu bilangnya enggak buta Udah kabur huruf. dia. Udah banyak kok buktinya. Cari aja. Di TikTok juga ada Abah Haikal bilang apa, yang satu bilang satu. Udah keluar Pak itu selawatnya udah keluar. Pusing dia. lari. Pusing dia ada. Oh, dia jatuh bukan keluar, dia jatuh mental. Dia masih satria dia, masih lagi dia. Bang, tadi kedengar Bang Satria, Bang Cinta kedengar tadi. Kami ngomong apa? Kenapa dikatakan seperti itu? Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Tuh, doubling kau, suaramu Tonton. feedback. Pak, ketika dikatakan Rasulullah tidak baca tulis, banyak sekali dikatakan Rasulullah mau itu bagaimana maksudnya, Pak? Rasul membaca Al-Quran banyak, Pak. Saya kasih ayatnya banyak sekali. Kalau Rasul dia mau- gini, kalau dia buta huruf, gimana dia mau ngecek bahwa Quran yang ditulis sudah benar atau salah? Kan dia buta huruf. Gimana mau ngecek bener atau enggak? Bisa nggak orang buta huruf tahu itu beli tempe atau beli tahu, kan nggak tahu. Ngeceknya itu beli tempe atau beli tahu. Ya kan? Justru dia mengecek Al-Quran itu siapa? Bagaimana? Orangnya bagaimana gitu? Bisa dipercaya atau tidak? Gini bang, di zamannya. Kalau gini bang, orang buta huruf bisa nggak ngecek tulisan itu tulisannya perintahnya beli tempe atau beli tahu? Bisa nggak? Pak, di dalam Al-Alaq, Pak, di Waduh. dalam Al-Alaq ya dikatakan kenapa kalau dia nggak bisa membaca, kenapa Nabi Muhammad itu mendapat julukan bahwa Rasul yang mengajar dengan pena, Pak, dengan pulpen. Apa yang diwahyukan oleh baginda Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sumber dari Bukan, berasal dari jangan Allah, lari ke situ dulu. ya. Bisa baca atau enggak itu dulu bang, poinnya. Surah Dia bisa baca atau enggak? Al-Fatihah yang diwahyukan kepada baginda Nabi SAW ya pada waktu itu sama bacaannya dengan yang kami baca sekarang Oke, ini. jadi intinya dia buta huruf. Dia tidak bisa membaca dan menulis. Iya, buta huruf agar berarti. terhindar dari fitnahan kalian bahwasanya Al-Quran itu akan suatu saat itu Iya, buta huruf atau enggak? Gitu aja loh. yang dia tidak bisa baca tulis saja kalian fitnah, apalagi bisa baca tulis. Bingung kan? Tinggal jawab. Kalian hanya mencari kesalahan. Ambigu Dikatakan kau. Rasulullah itu Aduh, tidak bisa membaca bingung. tulis agar terhindar dari fitnahan kalian bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan baginda Nabi. Berarti Ini aja masih kalian fitnah gitu. Oke, gini. Berarti dibuat berarti dibuat tidak bisa baca huruf, tidak bisa baca huruf untuk supaya menghindari itu. Iya. Gitu. Benar, Berarti benar. aslinya Itu bisa. salah Berarti satu. aslinya bisa. Iya. Sebentar, berarti aslinya bisa. Berarti aslinya bisa. Kok aslinya bisa gimana? Ya kau jawab aja. Gimana sih? Kok aslinya lagi sih? Sebentar. Aslinya lagi. Sebentar gini. Kamu Lo- bilang gini, Lo punya dibikin. aku kok nggak ada di sini di room. Udah kedengeran suaramu, tinggal ngomong aja. Iya, bisa aneh, baca kedengeran. apa enggak. Yang penting suaramu kedengeran. Tadi kamu bilang gini, Enggak, dibuatlah bentar, keluar dulu. dia Iya. itu buta huruf supaya kamu bilang supaya terhindar dari fitnah mencontek Bible. Kan itu tadi kamu bilang. Halo? Halo? Dia udah di dalam. Sini. Dia udah nampak. Ya, bener nggak kamu bilang tadi dibuat dia buta huruf supaya tidak ada fitnah dia mencontek Bible gitu. Bener nggak? Iya, Nah, lanjut. banyak kok ayatnya. Oke. Berarti aslinya dia buta huruf atau enggak?
Ya sebenarnya seperti itu, dia tidak bisa Rasulullah, ya Allah ya Karim, Rasulullah tidak bisa baca tulis dis. Hanya Baik. terhindar dari Kalau pilihan tidak- kalian oke. kalau Kalau Al-Quran tidak itu bisa dibuat baca. oleh baginda Nabi. Baik. Kalau dia tidak bisa. Terus apa lagi? Kalau dia Jangan tidak kau tanya bisa baca aslinya tulis. tidak bisa baca tulis, kau tanya tuntut aslinya lagi. Ini pertanyaan Ya. apa sekarang ini? Coba aku tanya kalian. Kalau dia tidak bisa baca dan tulis. Terus? Bagaimana dia bisa mengecek tulisan itu disuruh beli tahu atau beli tempe? Kan dia nggak bisa baca. Halo. Gimana kamu? Saya jawab ya. Saya jawab. Erik Rangung Muslim ini. Nah, kalau dia buta huruf, yang kalian bilang nyontek, bagaimana dia bisa nyontek kalau dia buta huruf? Karena ada kan bilang- telinga. kalian Karena ada bilang, telinga. Karena buat nyontek. Nah, Ya, kan punya dia punya kan telinga tahu. buat Nyontek nyontek telinga. gimana? Nyontek Telinga. gimana? Telinga. Iya, nyontek dari telinga. Diluruskan aja, Edi. Begini. Sebentar. Begini. Sebentar, teman-teman demi dulu. Apakah tidak bisa orang meniru sesuatu dari telinganya? Bisa nggak? Tulisan dari mana? Tulisannya? Tulisan dari mana? Bagaimana dia nulis nyontek? Yuk. Bagaimana? Pakai dia bisa telinga. menulis? Gimana sih? Pakai telinga. Iya, di mana bagaimana dia bisa menulis? Oke, Nulis baik. contekan bagaimana? Baik. Saya Bagaimana akan dia bukakan. bagaimana dia bisa Baik. menulis contekannya? Bu Uti bisa minta tolong dibacakan kepada mereka ayat Quran mereka sendiri. Ya. Yaitu di dalam Quran surat ke Nanti dulu ya. Quran surat Maka kalian sebentar. kan Rasulullah nyontek, kan nyontek, kan. Kalau dia Baca aja Pak Ade, saya Waduh. lagi di luar nih, lagi di luar. Waduh. Nggak- Oke, tolong teman-teman yang lain tolong bukakan surat Quran surat ke-8 ayat 31. Silakan dibacakan. Keras-keras ya. 831. Ya, Quran surat ke-8 ayat ke-31. Silakan. Dia kan buta huruf. Kata kalian Quran itu nyontek. Dari mana orang bisa Iya, huruf, makanya bisa nyontek? baca dulu Quran. Aku surat bacakan ya. ke-8 ayat 31. Iya, baca. Aku bacakan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar. Kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Ini tidak Di lain situ- hanyalah dongeng-dongeng orang-orang purbakala. Di situ ada kata-kata mendengar, Bang. Coba Iya, satu kali lagi ada. dibaca, Bang, biar pelan-pelan, Bang. Bacanya pelan-pelan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat yang seperti ini. Jadi orang-orang itu bisa mengetahui dari pendengaran atau hanya dari bisa baca tulis saja? Dari pendengaran dong. Iya, di Bisa Rasulullah dari- menuliskan tentang Jadi itu. bisa. Oke, Muhammad Di bisa mana dengar bisa nggak? Sebentar, dia Ranggung. tentang itu? Muhammad bisa dengar Orang nggak? yang Dengar dulu. Iya. Muhammad bisa dengar nggak? Bisa dengar nggak dia? bisa. Oke, kalau bisa dengar, bisa niru nggak? Aku Sebentar, saya tanya dulu. Kalau orang bisa mendengar, bisa meniru nggak? Bisa. Ingatan Bisa. kamu Udah selesai. Sudah selesai. Kamu bilang sudah kamu jawab. Sudah kamu jawab, Jadi selesai sudah. biar langsung kita kaukan ya begini Pak Erik. Pak Erik dengar. Pak Erik dengar. Kalau Iya, tenang, alasanmu, tenang. Iya. kalau Iya, alasanmu apa itu? nabimu tidak bisa menulis, apa kau lupa para nabi, para sahabat-sahabatnya kan bisa menulis tuh. Ayo. Nah terus? Sahabat-sahabatnya bisa nulis Ini ya. dong. Iya bisa, iya bisa. Jadi ya sudah. Rasulullah itu menerima wahyu dengan secara oral kan? Dengan secara hafalan. Bentar Bu. Benar ya. Gini ya, Rasulullah yang buta huruf aja kalian bilang nyontek, apalagi dipilih Allah dari tahap intelektual. Lebih-lebih kalian bisa bilang nyontek. Dari orang buta huruf aja kalian bilang nyontek. Iya. Apalagi Allah memilih orang yang pintar. Buta huruf aja dipitnah. Pak Edis, sebentar Pak Edis. Kalau kamu punya asisten, katakanlah kamu buta huruf, bisa nggak itu kamu perintah itu asistenmu untuk mendengar dan menulis? Bisa dong, bisa dong. Sudah. Jadi alasan orang bapak sekarang itu begini, Pak tujuan lemah. kalian Alasan mempertanyakan bapak itu hal ini lemah. apa coba? Aku tanya tujuan kalian mempertanyakan hal ini apa coba? Oke, Coba tujuannya jelaskan. begini. Saudaramu menyatakan dia buta huruf. Sebagian mengatakan tidak buta huruf. Satu, Syekh Profesor Buya Sakur mengatakan bahwa Nabi bisa membaca dan tulis. Siapa yang mengatakan Nabi buta huruf akan saya laporkan. Itu kata
Buya Sakur. Jadi kami hanya bertanya yang benar mana, itu aja, Bro. Sesuai tambah lagi Babe Haikal juga bilang di Al-Quran. Babe Haikal, Ustadz Haikal juga bilang Muhammad itu bisa baca. Betul. Nanti Kan kamu banyak dimarah tuh. sama Haikal, nanti nih kamu dikepret kamu sama Haikal, nanti gimana kamu? Ayo, kalau mau nanya sama mereka. Teman-teman, Awas saya di- harus pergi nih. Maaf ya, kita harus bubar. Oh iya, Maaf ya, saya. Iya, Bu. Jangan Iya, Bu. Buti, aduh. Saya balik lagi ya. Oke, Bu. Oke. Buti, bentar. Nanti sholawat kamu masuk jam 9 sama saya. Ayo, Iya, kita jam jibas. 9 nanti. Tapi sebentar Buti, gini, ada sebelum Buti tutup, Buti. Saya ada rencana, saya ada rencana karena kalau kita ngobrol sama muslim-muslim yang dari Indonesia ini orang-orangnya itu terus gitu loh. Coba kapan-kapan kita buka forum setiap hari tapi internasional. Jadi kita cari muslim-muslim yang dari Arab terutama karena mereka bisa berbahasa Arab jadi lebih mudah gitu loh. Ya, but I cannot speak Arabic. Saya nggak bisa ngomong Arab. Inggris. Jadi kita pakai buka forum bahasa Inggris, tapi rutin setiap kapan kita adakan, gitu kan? Nanti yang kita undang itu muslim-muslim yang dari luar negeri, terutama yang dari Timur Tengah. Nah, kalau macam sebentar, Putih. Kalau macam sebentar. Jangan dibahas itu. Kalau Ini dulu. sebentar. Arab 157. Sebentar. Kalau macam Cinta Solawat, Erik Ranggung, sama yang mampu tadi itu mereka. siapa namanya? Sabang One. Ya kan nanti Nggak kita mampu. pusing sendiri, Putih. Iya, betul. Kita pusing sendiri. Jadi kita Yes, no, cari yes, nuansa no. baru. Iya, kita cari nuansa baru. Kita cari dari dari luar negeri. Tinggal kita bikin aja kapan acaranya seperti itu. Boleh juga itu Bang Edi setuju. Iya, lebih bagus. Ya. Kapan itu kita adakan gitu. Undang saya Kalau yang aja, di kalau sini, mau- kalau yang di sini jawabannya yes no terus, bosan kita. Yes no, Iya. bisa Bisa ya, yes, bisa teman-teman no. ya. Oke, Bu. Oke, makasih Buti, makasih. Arab 157 158 Rasulullah Umi ya kata Allah. Bye bye. Aduh, kalau kalian ini mau lari kabur-kaburan saya.